4 hal, jangan sekali-kali meninggalkannya. Apa 4 hal itu? Yang pertama, jangan meninggalkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syukur itu sistem terus, jangan tinggalkan syukur supaya mendapatkan tambahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang diperintahkan dalam surat Ibrahim juga. Surat ke-14 ayat 7. La in syakartum la azidannakum. Jadi kalau kalian bersyukur, aku akan tambah. Jadi jangan tinggalkan syukur supaya bertambah. Jadi yang pertama, jangan tinggalkan bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bersyukur itu sendiri? Qaulan wa amalan. Ya, ungkapkan dengan lisan. Ya, alhamdulillah, banyak bersyukur. Ya, tapi juga dengan amal. Apa dengan amal itu? Berbagi. Sudah sering saya katakan namanya bersyukur itu, kalau kita terjemahkan dengan bahasa kita apa? Terima kasih. Ya, apa terima kasih itu? Setiap apa yang kita terima, kita apakan? Kita kasih. Artinya berbagi. Bersyukur itu berbagi. Mau harta, mau ilmu, mau apa saja yang kita miliki dan kelebihan yang kita miliki, berbagi, sudah. Jadi tidak mesti ujung-ujungnya uang, tidak. Kekuatan fisik, buat dia. Ya udah berbagi, bantu mereka-mereka yang lemah. Jadi kekuatan fisik, apa saja. Kemudian ilmu, kemudian apalagi kedudukan, jabatan, apa saja. Di samping juga dengan kata-kata alhamdulillah, perbanyak syukur. Kemudian yang kedua, jangan meninggalkan untuk ingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan tinggalkan. Seperti dalam surat apa? Surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 152. Fadhkuruni adhkurkum. Jadi jangan tinggalkan yang namanya ingat sama Allah. Fadhkuruni. Dan saya sudah jelaskan ayat ini, inilah kedudukan yang paling tinggi, yang kalau seseorang mendapatkannya lebih tinggi dari RI1, gubernur, wali kota, apa saja jabatan, tidak akan melebihi kedudukan yang semacam ini. Kenapa? Fadhkuruni, sebutkanlah, berzikirlah padaku, sebutkanlah namaku. Ya, artinya mereka-mereka yang menyebut nama Allah, Allah akan sebutkan namanya juga. Fadhkuruni adhkurkum. Bayangkan kalau nama hamba ini, hamba Allah yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang di dunia dia tidak pernah masuk dalam media mainstream, di TV, nggak pernah muncul di dunia, nggak dikenal. Siapa yang kenal dia? Jabatan nggak ada, miskin, rumahnya juga sering bocor, bahkan bocor selalu kena hujan. Tapi namanya disebutkan oleh Allah di langit. Penduduk langit kenal dia dan menanti kedatangannya. Kira-kira ada jabatan yang lebih besar dari itu? Dia memang tidak masyhur di bumi, tapi sangat masyhur di langit. Nah ini, jadi yang kedua, jangan kita meninggalkan untuk selalu berzikir kepada Allah. Supaya apa? Supaya Allah menyebutkan nama orang tersebut. Kemudian yang ketiga, jangan sekali-kali meninggalkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya apa? Supaya dapat ijabah. Supaya dapat ijabah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ud'uni astajib lakum. Dalam surat Ghafir, surat ke-40 ayat 60. Antum kalau dibaca Quran mungkin kadang-kadang nggak melihat surat Ghafir, ada surat Mu'min atau Hamim, sama itu. Jadi surat Ghafir namanya banyak, Ghafir, Al-Mu'min, At-Taul, Hamim. Yang sering itu ya Mu'min, Ghafir, itu sering disebutkan. Ud'uni astajib lakum. Mintalah padaku, aku akan kabulkan, akan ijabah. Jadi jangan tinggalkan doa. Jadi jangan ada alasan, saya udah sering minta, nggak dapat.
Ustadz, jadi saya udah malas juga. Ah, ini bahaya. Ini dia belum, artinya orang semacam ini menurut saya ini orang nggak berterima kasih. Jadi saya udah minta tidak dapat. Sebetulnya bahasa itu bahasa orang yang tidak punya akhlak, tidak tawadhu, tidak bersyukur. Ya, jawabannya sederhana, kamu tidak minta dapat. Buktinya adalah tubuh kamu ini sempurna. Coba, pernah kamu minta? Kamu gak pernah minta, dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikasih semuanya, mukmin gak mukmin semua dapat dari Allah Subhanahu. Di dunia dapat semuanya. Rahmanud dunya wal akhirah. Tapi nanti di akhirat ya Allah akan berikan pada mereka yang beriman. Jadi minta aja. Ya. Kemudian yang keempat adalah jangan meninggalkan istighfar. Itu. Jangan sekali-kali meninggalkan istighfar. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum. Al-Anfal surat yang ke-8 ayat 33. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum. Jadi azab itu tidak akan turun kalau ada dua syarat. Ketika ada para anbiya, para rasul, tidak mungkin azab itu turun. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Ya, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Jadi ketika Rasul ada di tengah-tengah mereka, nggak akan turun azab. Dan kalau kita lihat sejarah para anbiya, para rasul, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan azab, maka mereka dikeluarkan. Cerita Nabi Allah Lut, cerita yang lain-lain banyak sekali. Dan untuk mereka-mereka yang beriman, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ya. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kalau kita baca ayat ini, kalaupun istighfarnya tidak 24 jam pun Allah tidak akan turunkan azab. Allahu Akbar. Beda dengan kalau bahasa tadi wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum mustaghfirun, beda artinya. Kalau wa hum mustaghfirun enggak pernah lepas dari istighfar. Rabbun Karim, Allah Maha Pemurah. Ketika umat tadi walaupun tidak bisifah daimah, walaupun tidak, tapi di situ beristighfar aman. Berbeda ketika turun azab, seperti dalam surat Al-Qasas, surat ke-28, wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Zalimun, bukan yadlimun, zalimun. Wa ma kunna muhlikil qura. Sekali-kali kami tidak akan turunkan azab kepada satu kaum atau satu negeri kecuali kalau kaum tersebut, penduduk negeri tersebut, zalimun, yastaghfirun, yastamirun, mustamirun, daiman fi dhulum. Jadi sudah kerjaannya kezaliman. Ya, mudah-mudahan negeri kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah kezaliman terus siang malam setiap waktu, alamat azab akan turun. Olehnya itu yang namanya amar ma'ruf nahi munkar harus. Dan kalau azab sudah turun, ya semuanya kena. Ya. Tapi kalau namanya ada kezaliman terus berhenti, ya itu masih insya Allah dijaga. Tapi kalau sudah kezalimannya tidak berhenti siang malam terus melakukan kezaliman, alamat azab akan turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang namanya berdoa agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kekuatan untuk kita menjaga solat, mendirikan solat dengan baik. Karena setan kerja siang malam terus, dia kerja aja cari pengikut untuk sama-sama ke neraka jahanam.
dari kiri, dari kanan, dari depan, dari belakang, dari semuanya. Ya, dia untuk cari teman-teman tuh. Bahkan dalam keadaan sholat pun dirusak di situ juga. Kenapa? Karena ya ketika sholat muncul pikiran macam-macam dan lain sebagainya. Nah itu, olehnya itu dalam muhafadzah fi shalah pun, bagaimana kita menjaga sholat? Sekarang di zaman kita ini, setiap orang punya jam tangan. Bahkan bisa di setel nanti sebelum 5 menit adzan bunyi. Ya itu salah satunya. Buat. Jadi kalau sibuk dalam meeting kan bunyi. Nah ini tinggal 5 menit ini. Udah selesaikan cepat. Setelah itu tunda. Jadi banyak hal membantu kita untuk menjaga bagaimana kita sholat di awal waktu. Nanti ada penjelasan-penjelasan selanjutnya. Salah satu tadi itu. Jadi di samping doa, kita juga jangan terus pasrah begitu saja. Tadi jam, ya tidur pun bisa juga dibuat bunyi. Bahkan ada beberapa jam juga yang bisa gerak-gerak juga. Saya nggak tahu, tapi belum lihat dengar begitu. Yaitu, ya, atau apa mungkin mukul atau apa, bagus juga ini, karena yang tidur ini kalau nggak kepukul nggak bangun-bangun. Ya, ya. Atau ditambahkan kumpul dengan orang-orang yang selalu mengingatkan sholat. Ya kalau di rumah suami istri ya saling mengingatkan, mungkin suaminya lupa, istri mengingatkan, atau anaknya, atau ini. Bahkan ada yang mengingatkan itu malah anak-anaknya juga. Ya, seperti saya pernah jelaskan, karena anak-anak asyik lihat ibu bapaknya sholat, yang nggak punya mainan di rumah, lihat ibu bapaknya ruku, sujud, dibuat kuda-kudaan. Nah ini anak-anak ingatkan sholat. Nah, itu bagus. Biasa kalau diingatkan sama anak-anaknya baru sadar orang tua. Ya, kalau enggak dia akan ribut kan. Ya, kalau itu bisa terjadi sangat indah. Pertama yang kita harus mandiri adalah dengan jam. Yang kedua adalah bagaimana saling mengingatkan dalam rumah tangga. Dan yang tidak kalah penting adalah Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a.